ikutin acara saya, tapi sekarang ini pengen menghibur keluarga di rumah sendiri, pengen nyanyi-nyanyi ya. Oke, ikutin dulu. Tepuk tangan dulu untuk pemain keyboard saya, Nenden. Tepuk tangannya mana? Berarti kalau ingat tepuk tangan belum pada makan ya. Tepuk tangannya mana yang sebelah kanan? Sekarang depan nih, manis majulah ke depan, 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 ke depan manis. Itulah secuplik kilas balik bagaimana penyanyi Nia Daniati larut dalam bahagia bersama keluarga dan sejawatnya di istana mewahnya kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Pelantun gelas-gelas kaca yang khas dengan lengkingan suara merdunya ini belakangan memang terus jadi incaran awak media. Pasalnya, rumah mewah tempat berteduh dan menumpahkan semua sedih dan bahagia itu kabarnya sebentar lagi akan digadaikan mantan istri pengacara kondang Farhad Abbas ini. Nia kabarnya tengah butuh uang banyak, selain untuk menopang ekonominya, ia juga membutuhkan dana tak sedikit untuk mensupport kasus yang tengah dihadapi sulungnya Olivia Natania yang terjerat kasus tipu-tipu rekrutmen calon pegawai negeri sipil bodong. Hari ini, kabarnya sidang dengan agenda tuntutan dari jaksa penuntut umum akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sejumlah korban sebelumnya bahkan sudah mewanti-wanti agar pihak jaksa penuntut umum memberi hukuman berat untuk Owi. Sementara kubu Olivia jelas berharap tuntutan JPU lebih ringan dari tuntutan para korban. Tak pelak, sebagai ibu yang melahirkan, Nia pun dilanda gelisah sesak dengan harap-harap cemas menanti putusan. Lantas, benarkah rencana Nia menggadaikan rumah punya keterkaitan dengan kasus yang tengah melilit si sulung? Apa kata Nia Daniati? Pokoknya untuk sekarang ini saya tidak mau komentarin itu. Kalaupun ada suara-suara gimana ya kita hadapi dengan senyuman aja. Kita lihat aja ke depan. Ya, tentunya mau semau saya aja kalau orang berani belinya 22M, 20M ya monggo. Itu udah haknya teteh, udah hak saya. Saya dan Ya, ibu mana yang tega melihat anaknya ditahan? Nia jelas bisa merasakan bagaimana getirnya Owi di dalam penjara. Belum lagi hujatan bertubi dari netizen pada keluarganya. Meski sepenuhnya kesalahan ada pada Owi, namun sebagai ibu yang melahirkannya, Nia jelas tak tega jika kelak Owi harus divonis dengan hukuman yang berat. Dalam balutan getir dan nelangsa itu, di hadapan awak media, Nia bahkan terus berusaha tegar. Ia masih sempat menebar senyum. Meski dari raut wajahnya, tampak ada gundukan batin yang merintih tiada tara. tentunya saya menyikapinya dengan saya tidak melihat tingkat tuntutan. Dan tentunya saya serahkan diri saya dan anak dengan dokumen dan yang Maha Kuasa. Serah diri tentunya dengan bagaimana kita harus memanage hati, pikiran dan langkah kita, terutama yang namanya emosi. Kalau dengar ini tuh kita harus rendahkan. Makanya kita harus kuncinya serahkan segala sesuatunya sama yang Maha Kuasa. Karena kita lahir kan ke dunia karena Allah, segala sesuatu pun kita kembalikan sama yang punya. Pengadilan yang paling tinggi kan harta. Jika benar Nia akan menggadaikan rumah mewah satu-satunya hasil harta gono gini dengan mantan suaminya Farhad Abbas, boleh jadi itu wujud pengorbanan Nia sebagai ibu untuk anaknya. Bagaimanapun, Nia harus tetap pasang badan meski dirinya berkilah jika rencana menggadaikan uang itu untuk kepentingan investasi. Apalagi ia hidup seorang diri menopang ekonomi keluarga. Secara kan saya membesarkan anak seorang diri, apa-apa saya gerakan sendiri gitu ya. Jadi anak apapun mintanya kan sama saya gitu. Jadi ya gimana saya aja gitu. Suka saya mau ngapain itu hak saya gitu. Rencana Nia untuk melego rumah hasil harta gono gini rupanya telah terendus mantan suaminya Farhad Abbas.
Kepada tim kami, Farhad mengaku untuk melarang Nia untuk menggadai rumah mewah yang sudah dibagi dua dengannya. Farhad menduga Nia akan menggadaikan rumah ke pihak rentenir dengan dalih uang hasil gadai akan diinvestasikan. Tapi Farhad rupanya tahu siapa orang yang tengah membujuk mantan istrinya untuk mengagungkan rumahnya ke pihak rentenir. Farhad bahkan telah mewanti-wanti Nia sebab dengan cara itu Nia bukan malah untung, sebaliknya akan mendapatkan masalah di masa mendatang. Nah, kalau mereka gadaikan misalnya 3,5 miliar, rentenir ya, kemudian bayar penalti, diskonto, bunga, 6 bulan ke depan, dipotong di depan, akhirnya kan dia harus kehilangan 25% uang di muka. Jadi kalau 3,5 ya dia harus kehilangan kurang lebih 850 juta. Berarti hanya terima 2,6 miliar. Sayang kan? Kalau Nia mau mengganti, dia dapat uang dari mana? Penghasilan dari mana? Dalam kondisi saat ini gitu. Nah, Nia harus menutupi dengan mengganti uang lagi, dengan melakukan peminjaman baru. Nanti kan lama-lama kan dia tidak untung, dia buntung. Nah, ini yang saya lihat ilmu ini tidak dimiliki oleh Nia. Tapi dia bilang ini bukan urusanmu lagi, itu bukan urusan saya. Tapi kan kalau kamu susah, kamu repot, karena anak saya pas ke saya juga. Gitu. Saya yang komentar itu terserah. Kalau memang kalian mau beli, boleh. Ya enggak. Kalau mau beli asal sesuai harga saya. Terserah. Terserah mau ngomong apapun. Hadapi dengan sini. Farhad sendiri mengaku tak yakin rencana menggadaikan rumah yang tengah dilakukan mantan istrinya untuk menopang kasus putri sulungnya. Apalagi Nia sudah menyerahkan sepenuhnya kasus sang anak pada keputusan hukum. Saya coba untuk mencari tahu apa motivasi menggadaikan rumah, apakah ada kaitan dengan kasus ini atau bisnis lain. Tapi saya bingung ini pakai itu apa, bisnis atau apa. Tapi yang jelas ini spekulasinya tingkat tinggi, tapi kerugiannya tinggi banget. Ya, karena yang nikmati bukan Nia kan, yang nikmati Oi, kawan-kawannya, suaminya, dan orang-orang yang ditangkap sekarang yang menikmati. Farhad bahkan menyarankan agar Nia lebih baik menjual rumah tersebut. Lalu uangnya dipakai untuk kebahagiaan di sisa usia dan karirnya. Tapi kabarnya, Nia ogah mendengar nasihat dari sang mantan. Saya udah bilang sama Nia, harusnya kamu jual aja mahal, mungkin nikmati habisin gak apa-apa. Anak kamu jual apa? Ini kan dia gak mau diatur. Karena dulu memang kenapa saya harus berkomentar, karena yang bangun itu saya. Jadi untuk mereka tinggal, bukan untuk digadaikan. Aduh, bagaimana ya? Saya sabar juga karena Allah. Saya lahir ke dunia karena Allah. Dan kalaupun saya mau apa-apa kan karena Allah. Nia sendiri meski dalam kemelut masalah besar, kesulitan ekonomi di satu pihak dan kasus yang mendera putrinya, tampak berusaha tak mau tergubris dengan semua omongan miring, termasuk emoh mendengar saran dari Farhad. Ia hakul yakin jika semua keputusan sudah merupakan yang terbaik. Kabarnya dari upaya gadai itu, Nia ditaksir akan mendapatkan uang puluhan miliar dari harga rumah yang sejatinya ditaksir seharga 22 miliar. Dari nilai fantastis itu, Nia bukan saja bisa leluasa membela kasus putrinya, bahkan kabarnya akan berusaha menutup kerugian korban yang mengaku telah tertipu oleh putrinya. Boro-boro kembalikan uang, minta maaf aja enggak. Sekarang malah menuduh istilahnya Bu Agusin atau Pak Karno menerima manfaat kan. Aduh, coba dong gitu kan, minta maaf enggak tapi malah nuduh gitu loh. Tentunya saya menyikapinya dengan saya tidak melihat tingkat tuntutan. Dan tentunya saya serahkan diri saya dan anak dengan dokumen dan yang Maha Kuasa. Nah, semoga Mbak Nia itu diberikan ketabahan, kekuatan untuk menghadapi sebuah cobaan. Terus mengenai mengenai gosip atau rumors yang memang ada yang namanya sebagai resiko sebagai artis, udah let it flow gitu. Dan saya dikasih segala sesuatu karena Allah. Walaupun ada segala macam permasalahan itu karena Allah juga. Kita serahkan lagi sama yang punya dunia, sama yang punya bumi ini. Kita tiada ada daya dan upaya selain kita berdoa. Dan kita harus berhati bersih, berpikiran bersih dan berhati dingin.